Halo, perkenalkan. Namaku Karina Putri. Tapi orang-orang akrab memanggilku Putri. Aku hanyalah seorang anak biasa yang belum memiliki pengalaman mengesankan dalam kehidupan. Namun, aku memiliki banyak kisah menarik yang akan kuceritakan kepada kalian. Mungkin saat ini, orang-orang melihat keberhasilan yang sudah aku dapatkan dengan mudah. Namun kenyataannya, semua yang kudapatkan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Aku telah melalui berbagai macam tantangan dan cobaan hidup dalam perjalananku ini. Dan hingga sekarang, aku masih tak menyangka jika aku bisa berada di titik ini. Iya, aku sudah menjadi seorang dokter sekarang. Tentu kalian bertanya-tanya bukan? Bagaimana hingga aku bisa menjadi seperti sekarang? Ya, tentu dibalik keputusanku untuk menjadi tenaga medis memiliki alasan yang kuat. Aku memiliki latar belakang yang sedikit kelam jika diceritakan. Diawali dengan kepergian ibuku bertahun-tahun yang lalu karena melahirkan adikku. Dan lebih naasnya lagi, nyawa adikku pun tidak dapat tertolong beberapa saat setelah dilahirkan. Sedih memang, apalagi jika ditambah dengan rumor yang menyatakan bahwa bidan yang telah membantu ibuku melahirkan sudah melakukan malpraktik. Memang pada akhirnya beliau sudah diamankan oleh pihak berwajib dan menerima hukumannya. Namun, tetap saja ada perasaan yang belum ikhlas karena aku telah kehilangan sosok ibu yang sudah membesarkanku. Dari saat itu, aku mulai memiliki tekad agar bisa menjadi seorang tenaga kesehatan profesional yang akan bekerja sepenuhnya untuk melayani masyarakat, dan berharap agar kejadian yang menimpa ibu dan adikku itu tidak terjadi lagi. Pada awal tahun 2020 ini, dunia dilanda oleh pandemi COVID-19. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Jawa Barat awal Maret lalu. Cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia karena banyak warga yang tak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah. Peristiwa meninggalnya ayahku yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini diawali saat ayahku mengeluhkan gejala batuk, disertai gangguan pada indera perasa dan penciuman, dan yang paling fatal yakni sesak napas. Dengan segera, aku menyuruh ayahku untuk melakukan tes swab. Hatiku hancur saat mengetahui bahwa ayahku ternyata positif COVID-19 dan harus segera dirawat di rumah sakit. Aku yang biasa tinggal dengan ayahku sekarang merasa sangat kesepian. Aku berdoa kepada Tuhan agar ayahku bisa sembuh dan bisa segera kembali lagi ke rumah. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Selang beberapa waktu ayahku dirawat di rumah sakit, beliau dinyatakan meninggal. Aku sangat sedih, depresi. Aku sangat merasa kehilangan sosok pelindung. Aku sendiri tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak punya keluarga sebagai tempatku bernaung. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan bisa melewati semua ini. Aku bertekad untuk menjadi seorang tenaga medis yang profesional, agar kejadian yang menimpaku tidak terulang kepada orang lain. Kenangan itu membuat rasa kemanusiaan dan jiwa sosial pada diriku terus berkembang. Sebagai seseorang mahasiswa kedokteran yang nantinya akan menjadi bagian dari tenaga medis, juga sebagai seseorang yang pernah mengalami bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita cintai. Aku tidak mau orang lain kehilangan keluarganya lagi karena COVID-19. Ikut serta dalam berbagai kegiatan bakti sosial, baik itu berupa pembagian masker, hand sanitizer, vitamin,
dan bahan makanan pokok kepada masyarakat, khususnya yang banyak terdampak masalah perekonomian, merupakan salah satu upaya yang bisa aku lakukan sebagai seorang mahasiswa. Memberi penyuluhan agar orang-orang mau memakai masker ketika keluar rumah, selalu menjaga social distancing, menghindari keramaian, sering mencuci tangan beserta cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kata orang, hidup ini adalah misteri. Namun bagiku, hidup adalah kemampuan merelakan. Seberapa banyak yang kamu terima, sebanyak itu pula kamu harus siap saat mereka pergi. Aku telah mendapatkan banyak hal dari petualanganku. Namun, ada banyak hal pula yang kulepas dengan tangis. Hidup yang seharusnya menjadi takdirku, tanah yang harusnya menjadi tempatku. Namun, semua bisa berubah, bak roller coaster, dan membuat hidup jadi tak berarti. Aku sadar, aku bukanlah sang pemilik kehidupan. Aku hanya boneka yang memainkan lakonnya. Aku juga hanya bisa mengikhlaskan jika ingin meneruskan petualangan. Kalau dipikir-pikir, adanya pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Mengajak kita untuk merangkul banyak hal yang sering kita lupakan sebelumnya. Kita tidak tahu dan tidak bisa mengendalikan kapan virus ini akan menyerang tubuh kita. Patuhi semua yang dianjurkan pemerintah guna menjaga dirimu agar tetap sehat. Jaga selagi ada, rangkullah selagi sempat. Dariku yang pernah merasakan